Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Sabrina dengan NIM 08061182227073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang jurnal yang berjudul Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Aktivitas Apoteker di Media Sosial dalam Menunjang Praktik Kefarmasian. Adapun research questionnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan media sosial oleh apoteker dalam menunjang praktik kefarmasian. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengetahui dua faktor, yang dimana faktor-faktor pendukung yang memungkinkan apoteker aktif menggunakan media sosial, dan yang kedua, faktor-faktor penghambat yang menghalangi apoteker dalam menggunakan media sosial. Adapun populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah apoteker dari berbagai bidang praktik di Jawa Timur. Populasi ini dipilih karena mereka memiliki kontak langsung dengan masyarakat dan perlu menggunakan media sosial untuk mendukung praktik kefarmasian. Yang kedua itu ada sampel, di mana sampel penelitian ini terdiri dari 2.000 orang apoteker yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling, artinya sampel dipilih secara tidak sengaja dari populasi yang ada, tetapi dengan cara yang sistematis untuk memastikan representasi yang cukup baik dan dari populasi yang diwakili. Untuk data collection, jenis data collection penelitian ini menggunakan survei online sebagai metode data collection. Survei ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada apoteker melalui format Google Form. Kuesioner ini terdiri dari 58 pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Adapun jenis data dan variabel, jenis datanya yang diperoleh dari survei ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif berupa jawaban apoteker terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat subjektif, sedangkan data kuantitatif berupa statistik yang dapat dihitung dari jawaban-jawaban tersebut. Variabel ini ada dua, di mana ada variabel dependent aktivitas apoteker di media sosial. Yang kedua, variabel independen, faktor-faktor pendukung yang menghambat pemanfaatan media sosial oleh apoteker. Analisis deskriptif, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Yang pertama ada frekuensi dan persentase, menghitung frekuensi dan persentase jawaban apoteker terhadap setiap pertanyaan. Yang kedua ada kemampuan manajemen waktu, hampir seluruh responden 99,5% memanfaatkan media sosial karena kemampuan mereka dalam manajemen waktu. Yang ketiga ada keterbiasaan menggunakan media sosial, sebagian besar responden 98,5% terlalu terbiasa menggunakan media sosial. Yang terakhir ada faktor penghambat utama. Faktor penghambat utama adalah tidak adanya insentif finansial sebagai kompensasi atas aktivitas di media sosial yang berjumlah 66,3%. Adapun data interpretasi hasil berdasarkan skornya, yaitu ada kategori selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Untuk rentang skornya dari 801 nyampe 1000, 601 nyampe 800, 401 nyampe 600, 201 nyampe 400, 0 sampai 200. Untuk keterangannya itu ada setiap hari 4 sampai 6 kali seminggu, ada yang 1,3 kali seminggu, ada yang kurang dari 1 kali seminggu, dan ada yang tidak pernah. Untuk penyajian data dilakukan melalui tabel dan grafik yang menunjang frekuensi dan presentasi jawaban responden terhadap setiap pertanyaan. Contoh penyajian data dapat berupa tabel frekuensi, menunjukkan jumlah responden yang menjawab ya atau tidak terhadap setiap pertanyaan. Yang kedua ada grafik persentase, menunjukkan persentase responden yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan praktik profesi. Adapun tabel-tabel di atas, yang pertama ada jenis media sosial yang digunakan, yang kedua ada tabel faktor pendukung aktivitas apoteker di media sosial, dan ada tabel aktivitas profesional apoteker di media sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa apoteker telah memanfaatkan media sosial untuk kepentingan praktik profesi, tetapi ada faktor pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka di media sosial. Faktor pendukung utama adalah kemampuan dalam manajemen waktu dan keterbiasaan menggunakan media sosial, sedangkan faktor penghambat utama adalah tidak adanya insentif finansial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.